Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Oke, selamat pagi semua anak-anak Bapak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Ini, Pak. Ini sepertinya kurang semangat. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pak. Ya, hari ini kita kembali lagi bertemu di pembelajaran kita pada hari ini, walaupun dalam keadaan virtual belum bisa kita untuk tatap muka secara langsung, tapi ini tidak mengurangi semangat kita untuk dapat pembelajaran pada hari ini. Oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik. Pada hari ini kita akan memasuki materi kita, yaitu materi kebugaran jasmani. Nah, sebelum kita memasuki ke situ, sebelumnya kita kemarin ada mempelajari yang namanya materi kita, yaitu sepak bola. Nah, kira-kira Bapak ingin coba bertanya dulu kepada anak-anak Bapak. Kira-kira apa yang bisa kita kaitkan materi kita yang sebelumnya dari kebugaran jasmani ini yang akan kita pelajari dengan materi kita yang sebelumnya, yaitu sepak bola. Nah, mungkin ada yang bisa memberi pernyataan apa kaitannya dengan materi kita yang sebelumnya. Bapak persilakan. Ya, Paldi, silakan Paldi. Hubungan materi kebugaran jasmani dengan materi sebelumnya adalah bahwa permainan sepak bola memerlukan kebugaran jasmani yang baik. Ya, baik. Mungkin ada lagi yang lain? Ya, kalau tidak ada, ya terima kasih Bapak ucapkan kepada Paldi. Ya, itu suatu pernyataan yang bagus ya. Bagaimana kebugaran jasmani ini sangat mendukung untuk kegiatan aktivitas olahraga yang lain. Jadi kalau dalam melaksanakan olahraga yang lain, kita memiliki kebugaran jasmani yang kurang, itu tidak akan menjadi suatu kesatuan yang sangat efektif dalam melaksanakan kegiatan olahraga yang lain. Nah, sebelum kita memasuki materi kita lebih dalam, nah di sini Bapak akan memberikan suatu motivasi kepada kalian. Agar apa? Agar kalian dapat bersyukur. Bersyukurnya dalam hal apa? Nah, kita sebagai manusia yang sempurna. Nah, di luar sana masih banyak orang yang memiliki kekurangan yang tidak sempurna dari kita. Tapi mereka bisa memiliki prestasi yang lebih baik dari kita. Oleh sebab itu, kita tidak boleh kendor semangatnya, apalagi dalam pembelajaran kali ini. Untuk itu mari kita saksikan video motivasi yang akan Bapak putar pada kali ini, agar anak-anak Bapak dapat menyaksikannya, dan sehingga motivasi kita dalam pembelajaran ini semakin meningkat.
Ya, mungkin anak-anak Bapak tadi sudah menyaksikan dari video motivasi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Nah, kiranya anak-anak Bapak dapat termotivasi, semangatnya semakin berkobar setelah melihat penampilan dari video tadi, yang dimana bahwa mereka di luar sana banyak orang yang memang tidak memiliki kesempurnaan dalam bentuk tubuhnya, tapi mereka bisa meraih prestasi, bahkan hingga prestasi di dunia seperti Olimpiade seperti itu. Makanya kita lihat tadi ada orang yang tidak memiliki kesempurnaan dalam tangannya, tapi dia bisa melakukan renang dan pertandingan itu bisa dapat dia selesaikan dan dia menjadi juara dalam Olimpiade. Nah, Bapak harap seperti itu. Kita jadi seperti manusia yang saat ini kita masih memiliki bentuk tubuh yang sempurna. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan inilah yang menjadi motivasi kita untuk bisa lebih bersemangat lagi. Walaupun dalam hal kecil seperti ini kita harus nampakkan dalam proses pembelajaran ini. Jadi kita harus semangat dalam melaksanakan kegiatan apapun. Jadi kita harus semangat. Oke. Setelah dari sini kita akan memasuki pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pembelajaran kita pada hari ini adalah materinya adalah kebugaran jasmani. Untuk lebih lanjut, Bapak akan menampilkan PowerPoint slide biar kita sama-sama dapat menyaksikannya dan dapat mengerti anak-anak Bapak seluruhnya. Hari ini kita akan memasuki materi kita adalah kebugaran jasmani. Nah, sebelum kita masuk ke inti dari kebugaran jasmani itu, Bapak akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Dan inilah yang akan nanti sama-sama akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu menjelaskan aktivitas latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Dan siswa mampu mempraktikkan
aktivitas latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Nah, inilah yang nanti akan sama-sama kita capai, terutama dalam mempraktikkan. Jadi anak-anak Bapak nanti dituntut dalam suatu tugas untuk mempraktikkan dari kegiatan kebugaran jasmani ini melalui namanya lari bolak-balik. Nah, sebelum sampai penjelasan mengenai tugas, nah kita Bapak akan menjelaskan apa yang sebenarnya menjadi pengertian dari kebugaran jasmani tersebut. Nah, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan dan masih memiliki cadangan energi untuk melakukan aktivitas yang lain. Nah, di sini kata kunci dari kebugaran jasmani ini adalah tidak mengalami kelelahan dan masih memiliki cadangan energi untuk melakukan aktivitas yang lain. Nah, apabila dalam suatu kegiatan, dalam suatu olahraga, contohnya seperti melaksanakan permainan sepak bola, nah kita sudah dalam kurun waktu yang singkat kita sudah merasa kelelahan. Nah, di situ dapat diartikan bahwa kebugaran jasmani kita masih dalam kategori yang tidak cukup baik. Oleh sebab itulah di sini kita dituntut untuk dalam materi kebugaran jasmani ini, kebugaran jasmani kita diharapkan dapat meningkat sehingga dalam aktivitas yang lain seperti bermain olahraga lain kita memiliki kemampuan dalam hal fisik yang oke, sehingga durasi dalam melaksanakan kegiatan olahraga yang lain kita dapat melakukan dengan durasi yang cukup lama. Baik, dalam kebugaran jasmani itu ada unsur-unsurnya. Nah, seperti yang pertama ini adalah daya tahan jantung dan paru-paru, daya tahan otot, kekuatan otot, kelentukan, dan kecepatan. Masih banyak lagi unsur-unsur dari kebugaran jasmani ini. Namun hal apa Pak yang menjadi kegiatan kita pada hari ini, yaitu seperti yang awal adalah daya tahan jantung dan paru-paru. Nah, inilah yang akan menjadi pembelajaran kita secara spesifiknya. Kita kerucutkan hanya kita mempelajari yaitu daya tahan jantung dan paru-paru. Apa daya tahan jantung dan paru-paru itu, Pak? Daya tahan dan jantung paru-paru itu adalah kapasitas sistem jantung ataupun paru-paru dan pembuluh darah kita berfungsi secara optimal dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, jadi jika kerja dalam paru-paru dan jantung kita bekerja secara optimal, nah di situ dapat dikatakan bahwa kapasitas jantung dan paru-paru kita dalam kategori baik, sehingga dalam melakukan aktivitas sehari-hari kita juga tidak dapat cepat merasa kelelahan. Kita memasuki dari materi kita itu daya tahan jantung dan paru-paru, kembali kita ke spesifikkan lagi, kita kerucutkan lagi materi kita itu, yaitu kita melaksanakan yang namanya lari bolak-balik. Nah, sebenarnya lari bolak-balik ini dapat mencakup lebih luas lagi, bukan hanya untuk daya tahan jantung dan paru-paru, tapi dalam lari bolak-balik ini juga bisa ke unsur yang namanya kecepatan dan kelincahan dalam unsur kebugaran jasmani. Nah, Bapak, anak-anak Bapak bisa dilihat, inilah yang namanya lari bolak-balik, bisa diperhatikan gambarnya. Nah, ini adalah gambar dari lari bolak-balik. Kita nanti Bapak sini masih menjelaskan melalui gambar, nanti lebih lanjutnya Bapak akan memutarkan video biar anak-anak lebih paham lagi bagaimana sebenarnya kegiatan dari lari bolak-balik. Nah, di sini di gambar pertama, lari bolak-balik ini adalah mereka berlari dari titik A. Nah, di situ ada bendera yang pertama menuju ke bendera yang di depannya, yang kedua. Begitu juga seterusnya, dan mereka kembali lagi ke titik yang sebelumnya lagi. Jadi kata kuncinya dari lari bolak-balik ini adalah berlari searah. Jadi berlari searah dan kembali lagi ke arah yang semula. Jadi itu dia pengertian dari lari bolak-balik ini. Nah, dan di gambar kedua ini
dalam gambar kedua ini lari bolak-balik menggunakan media. Jadi dalam lari bolak-balik ini bisa dalam dua versi. Dalam menggunakan lari bolak-balik tanpa menggunakan media, begitu juga maupun menggunakan media. Nah, di sini Pak, apa medianya? Medianya di sini bisa berupa sesuatu benda yang memang bentuknya tidak berat ataupun ringan yang bisa kita angkat. Contoh seperti batu kecil. Nah, bisa juga berbentuk seperti gulungan kertas atau apapun benda-benda yang kecil yang bisa anak-anak angkat nanti dalam melakukan lari bolak-balik ini. Bisa dalam media ini kita bisa sediakan minimal 3 saja. Jadi media itulah nanti yang kita pindahkan dari titik A menuju ke titik yang B dan kita kembalikan semuanya media itu. Nah, Bapak harap sampai di sini Bapak anak-anak dapat mengerti untuk lari bolak-baliknya. Nanti untuk lebih lanjutnya lagi Bapak akan menayangkan video anak-anak saksikan agar lebih paham lagi. Tapi nanti sebelumnya kita akan lanjut dulu dalam materi slide ini. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Mengapa kita perlu berlatih di luar cabang olahraga kita yang ini? Sebelum kita menjawab ini, kita akan kaitkan dulu manfaat dari kegiatan lari bolak-balik ini. Manfaat dari lari kegiatan bolak-baliknya adalah meningkatkan daya tahan tubuh, terutama dalam daya tahan jantung dan paru-paru, sehingga tidak mudah mengalami kelelahan dalam melaksanakan aktivitas fisik maupun olahraga yang lain. Nah, jadi dari manfaat ini bisa kita ambil jawabannya. Nah, jawaban dari pertanyaan tadi, mengapa kita harus berlatih di luar cabang olahraga yang kita tekuni? Nah, jawabannya adalah di sini untuk meningkatkan kebugaran jasmani kita, untuk meminimalisir terjadinya cedera, sehingga kebugaran jasmani kita menjadi baik, sehingga mendukung performa kita dalam cabang olahraga yang lain. Nah, itu makanya tadi kaitannya adalah kebugaran jasmani ini sangat berpengaruh, sangat memiliki peran penting dalam olahraga yang lain. Contoh seperti bermain sepak bola. Kenapa ada seseorang dalam bermain sepak bola 5 menit aja dia sudah mengalami kelelahan? Nah, di situ bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kebugaran jasmani yang dia miliki atau daya tahan jantung yang dia miliki itu tidak bekerja secara optimal. Jadi daya tahan jantung ke paru-parunya itu masih memiliki belum dalam kategori baik. Nah, Bapak di sini anak dapat mengerti. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan video pembelajaran kita. Inilah nanti yang menjadi video simulasi yang anak-anak lakukan. Nah, sebelum ke situ mari kita saksikan dulu videonya. Bapak akan memutarkan videonya ya. Nah, jadi Bapak harapkan anak-anak dapat menyaksikannya.
Itulah tadi video simulasi dalam kegiatan lari bolak-baliknya. Nah, mungkin sampai di sini. Sebelum Bapak melanjutkan dalam penjelasan bagi anak-anak Bapak, mungkin ada yang memiliki pertanyaan atau hal-hal yang kurang dimengerti dalam materi lari bolak-balik ini, Bapak persilakan untuk memberikan pertanyaan. Ya, Bapak persilakan. Satu-satu. Ya, mungkin kita, ya, dari Sandy ada, Sandy. Mungkin Sandy pertama. Ya, silakan. Ya Pak, mau bertanya, Ya, silakan. apa perbedaan kebugaran jasmani dengan lari bolak-balik? Iya. Baik, pertanyaan yang bagus. Tapi sebelum Bapak menjawab itu, kita kumpulkan dulu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Olip. Ya Pak, saya mau nanya, apa kegunaan lari bolak-balik? Apa kegunaan lari bolak-balik ya? Ya, pertanyaan yang bagus. Mungkin satu lagi pertanyaannya ada. Ya, dari Paldi, silakan. Ya Pak, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam lari bolak-balik? Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam lari bolak-balik? Ya, pertanyaan yang bagus. Ya, bagi anak-anak ini ada kita 3 pertanyaan. Pertanyaan yang bagus. Nah, sebelum Bapak menjawab dari pertanyaan kalian ini, mungkin dari teman-teman yang lain, mungkin ada yang ingin menanggapi dari 3 pertanyaan teman-teman kalian ini, ya Bapak persilakan. Mungkin anak kami Andri mau menanggapi pertanyaan 3 pertanyaan ini, mungkin ada yang bisa ditanggapi. Kalau menurut saya Pak, Ya. tadi pertanyaannya apa Pak? Ya. Yang pertama. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan kebugaran jasmani dengan lari bolak-balik? Kalau menurut saya Pak, ya, perbedaannya menurut saya Pak, ya. perbedaannya tidak ada Pak. Karena lari bolak-balik itu sangat berhubungan dengan kebugaran jasmani. Ya, Karena lari bolak-balik melatih kekuatan otot jantung dan kelincahan. Jadi sangat berhubungan sekali dengan kebugaran jasmani, Pak. Ya, bagus sekali. Terima kasih anak kami Andrea. Ya, mungkin ada lagi teman-teman atau anak-anak Bapak yang ingin menanggapi. Jika tidak ada, biar Bapak simpulkan dari 3 pertanyaan teman kalian. Terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan kepada Andri suatu pernyataan yang cukup bagus. Itu harus kita apresiasi bahwa keberanian dari teman kalian untuk menyatakan pernyataan itu adalah suatu keberanian yang sangat luar biasa. Jadi kita di sini tidak boleh takut salah. Begitu juga hal-hal apa yang kita anggap kurang, yang kurang kita mengerti, kita sampaikan saja. Nah, Bapak di sini akan mencoba menanggapi pertanyaan yang pertama dari anak kami Sandy tadi. Apa perbedaan dengan kebugaran jasmani dan lari bolak-balik? Nah, benar yang seperti dikatakan teman kalian Andri tadi. Antara kebugaran jasmani dan lari bolak-balik ini adalah suatu komponen yang memang menjadi suatu kesatuan. Karena lari bolak-balik ini adalah unsur dari kegiatan kebugaran jasmani, yaitu adalah daya tahan jantung dan paru-paru. Jadi ini tidak memiliki perbedaan. Kalau dianggap perbedaan, ya mungkin dari kegiatan pelaksanaannya saja. Tapi dari kegiatan lari bolak-balik ini adalah suatu kesatuan, unsur yang memang menyatu dalam kebugaran jasmani tersebut. Mungkin anak kami Sandy bisa dimengerti? Ya, bisa Pak. Ya, terima kasih. Nah, sekarang Bapak masuk ke pertanyaan yang kedua dari anak kami Olive. Apa kegunaan dari lari bolak-balik itu tadi, Pak? Nah, baik. Kegunaan dari lari bolak-balik itu adalah untuk meningkatkan kebugaran jasmani kita, terutama dalam daya tahan jantung dan paru-paru. Jadi
dalam kegiatan lari bolak-balik ini untuk melatih kekuatan dari daya tahan jantung dan paru-paru kita. Sehingga seperti yang Bapak sampaikan tadi di slide PowerPoint kita, manfaatnya itu adalah untuk agar dalam kegiatan olahraga yang lain, contoh seperti bermain sepak bola, bermain bola voli, bermain basket, ataupun bermain badminton, kita tidak cepat mengalami kelelahan tadi, seperti kata kunci dari kebugaran jasmani tadi, yaitu tidak mengalami kelelahan yang berlebihan. Nah, seperti itu. Mungkin anak kami Olik dapat dimengerti. Olik? Ngerti, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ketiga dari anak kita, Paldi. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam lari bolak-balik ini? Nah, dalam hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam lari bolak-balik ini, itulah nanti yang mungkin suatu kecakupan dari kegiatan yang akan kalian lakukan dalam bentuk praktek yang nanti akan kalian videokan. Jadi dalam melakukan lari bolak-balik ini, kalian harus contoh salah satu menyiapkan media yang akan kalian pindahkan. Dan dalam melakukan lari bolak-balik ini ada menggunakan yang namanya start. Jadi ada aba-abanya untuk memulai dari kegiatan lari bolak-balik ini. Start apa Pak yang kita gunakan dalam memulai lari bolak-balik ini? Yaitu adalah start berdiri. Nah, bagaimana start berdiri itu kita sudah mempelajari dari materi yang sebelumnya bagaimana langkah-langkah dalam melaksanakan start berdiri tadi. Nah, setelah kita melaksanakan start berdiri, kita bersiap menerima aba-aba yang dimana aba-abanya itu adalah ya. Begitu kita mendengar kata ya, kita siap berlari menuju ke titik yang di depan kita dan kembali lagi ke titik yang sebelumnya. Jangan begitu juga kalau kita menggunakan media. Nah, di depan kita itu kita ambil medianya, kita ambil dan kita taruh ke titik di mana kita berlari di titik yang sebelumnya tadi. Mungkin seperti itu anak kami Paldi. Bagaimana jawabannya? Apakah sudah mengerti anak kami Paldi? Ngerti, Pak. Ya, baik. Jadi bagi anak-anak kami yang lain mungkin ada yang belum mengerti, yang ingin bertanya lagi, Bapak persilakan. Atau ada yang ingin bertanya? Lembut? Edo sudah mutar? Ada yang ingin mau ditanyakan? Ya baik, kalau tidak ada, mungkin Bapak sini akan menjelaskan apa yang menjadi kegiatan kalian. Apa-apa saja nanti dari kegiatan yang akan Bapak beri penilaian. Nah, penilaian kita adalah 3. Yang pertama adalah afektif. Nah, afektif itu apa Pak? Itu afektif adalah sikap kalian. Nah, sikap kalian Bapak nilai selama melaksanakan kegiatan ini dan kedisiplinan kalian dalam mengumpulkan tugas nanti. Nanti tugasnya akan Bapak jelaskan. Nah, setelah itu ada namanya penilaian kognitif. Nah, kognitif ini adalah penilaian dari pengetahuan kalian. Nanti Bapak akan berikan soal-soal melalui Google Form. Nanti akan Bapak kirim melalui grup WA kita Lingga. Nah, di situ nanti kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Form tersebut. Nah, di situ ada nanti Bapak persiapkan 10 soal. Dari satu soal itu memiliki bobot nilai 10. Jadi kalian kalau benar semua nilainya 100. Jadi di situ nanti kalian akan menjawab dan di situ penilaian kognitif nanti yang akan saya ambil. Dan yang terakhir adalah penilaian psikomotoriknya. Apa itu psikomotoriknya? Yaitu penilaian keterampilan kalian. Nah, disinilah nanti yang Bapak tugaskan kalian untuk membuat video berdurasi pendek. Bagaimana videonya Pak? Nah, kalian melaksanakan kegiatan lari bolak-balik yang seperti simulasi video tadi. Dan kalian videokan. Nah, dalam melaksanakan kegiatan lari bolak-balik tadi, Bapak harapkan bisa kalian menggunakan media maupun tidak menggunakan media. Nah, itu nanti kalian rekam dengan durasi yang pendek, minimal 30 detik saja lah. Minta bantuan dengan orang tua, kakak, atau teman-temannya yang lain untuk memvideokan. Nah, setelah kalian memvideokan itu nanti, videonya itulah yang nanti akan kalian kirim
kalian kumpulkan ke dalam grup WA kita. Nanti di situ Bapak akan menilai bagaimana kreativitas kalian dalam melaksanakan kegiatan lari bolak-balik itu. Dan dari situlah nanti acuan Bapak untuk memberikan nilai kalian dalam penilaian keterampilan kalian. Nah, mungkin bisa dimengerti anak-anak kami sampai di sini untuk penjelasan tugas-tugasnya. Bagaimana, cukup sampai bisa dimengerti? Ngerti, Pak. Ya, baik. Kalau bisa, kalau seperti itu karena sudah mengerti. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mungkin nanti jika ada hal-hal yang tidak dimengerti setelah dari pembelajaran ini, hal-hal apa yang menjadi kendala dalam tugas-tugasnya bisa ditanyakan langsung melalui grup WA kita ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ini, Bapak akan menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kesimpulannya adalah dalam melakukan lari bolak-balik ini merupakan komponen kebugaran jasmani yang sangat penting untuk banyak cabang olahraga lainnya, sehingga kita tidak cepat mengalami kelelahan. Nah, dalam kegiatan lari bolak-balik ini juga kita dapatkan sebagai data awal kita dalam menggambarkan bagaimana sih sebenarnya tingkat kebugaran jasmani kita. Nah, Bapak harapkan dari kesimpulan yang sudah Bapak sampaikan ini, anak-anak Bapak semua dapat mengerti dalam materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kebugaran jasmani melalui lari bolak-balik. Jadi Bapak harapkan nanti setelah dari sini untuk melaksanakan kegiatan tugas-tugas yang sudah Bapak jelaskan tadi. Mungkin sampai di situ anak-anak Bapak dalam akhir pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Bapak mengakhirinya, Bapak mengingatkan kepada anak-anak untuk mematuhi protokol kesehatan. Jadi anak-anak untuk menjaga kesehatan masing-masing agar kiranya wabah virus yang sedang melanda negara kita ini maupun dunia agar cepat berlalu sehingga kita dapat kembali bertemu dalam pembelajaran secara tatap muka langsung. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita sudah diberi perlindungan hingga kita dapat mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Salam olahraga. Pagi, Pak. Pagi, Pak.